Meski batu gunung yang tinggi turun membangun dalam, ku melintasi padang rumput hijau dan bentang. Yesus besertaku. Terbang luas angkasa. Ku salam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta, kunci setiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami yakin percaya Tuhan ada di sini. Tuhan, berikan kami kebijaksanaan agar kami mengerti maksud daripada firman-Mu. Dan biarlah kami Tuhan membesar di dalam takut dan mentaati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahukah adik-adik semua firman yang kita pelajari hari ini adalah apa? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil daripada kitab 1 Samuel pasal 8 hingga 15. Adik-adik, ayat Alkitab ini adik-adik boleh baca di rumah. Oke? Hari ini tajuk pembelajaran kita ialah Saul yang sombong. Oke? Pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim, yaitu Nabi Samuel. Tetapi bangsa Israel tidak mahu dipimpin lagi oleh hakim. Mereka ingin dipimpin oleh seorang
raja. Lalu Nabi Samuel berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan Israel mempunyai seorang raja. Tuhan memilih Saul menjadi raja Israel. Pertama, dan Samuel mengurapi Saul dengan minyak di kepala. Dia mengurapi Saul minyak di kepala. Oke? Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel agar Raja Saul mengalahkan musuhnya, yaitu bangsa Amalek. Nah, Nabi Samuel berpesan agar Raja Saul mengalahkan semuanya dari bangsa Amalek. Raja Saul mengumpul sebanyak 210.000 pasukannya. Ramai kan adik-adik? 210.000. Kemudian adik-adik, pasukan Israel berperang melawan Amalek. Dan akhirnya pasukan Amalek kalah. Dan pasukan Israel menang. Nah, pasukan Israel kembali pulang membawa Raja Amalek, kambing, domba, dan lembu dari Amalek. Nah, lalu Raja Saul mempersembahkan korban kambing, domba, dan lembu dari Amalek kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Tetapi Nabi Samuel begitu marah sekali kepada Raja Saul. Karena kenapa? Karena Raja Saul tidak mentaati perintah Tuhan. Nah, sebagai hukuman, Saul akan tidak lagi menjadi raja di Israel. Dan Raja Saul memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel bahwa ia sudah memilih seorang raja Israel yang baru. Jadi, pada mulanya Raja Saul menjadi seorang raja. Dia diurapi minyak oleh Nabi Samuel, dan Roh Tuhan ada di dalam hidup Raja Saul, memenuhi hidup Raja Saul. Tetapi setelah berjalannya waktu, Raja Saul memerintah, dan lama kelemahan hidup dan cara Raja Saul memerintah itu tidak lagi berkenan di mata Tuhan. Dan Tuhan kecewa kepada Raja Saul karena si Raja Saul tidak lagi ingin mendengar suara Tuhan, tidak lagi ingin mengikuti perintah Tuhan. Dia bersuka hati mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan dia pikir itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi tahukah adik-adik semua bahwa itu mengecewakan Tuhan? Raja Saul suka hati melakukan apa yang dia mau, karena dia mendengar apa yang dikatakan oleh rakyatnya. Dia tidak mampu mengecewakan rakyatnya, tetapi dalam masa yang sama dia mengecewakan hati Tuhan. Nah, kakak ingin bertanya kepada adik-adik. Adik-adik semua ingin tak mengecewakan hati Tuhan? Kalau adik-adik semua tidak ingin mengecewakan hati Tuhan,
maka kita jangan melakukan segala sesuatu di luar kehendak Tuhan. Artinya, kita mesti berpikir sebelum kita melakukan sesuatu. Oke? Adik-adik, kenapa kita tidak boleh jadi sombong? Karena Tuhan tidak mau orang yang sombong. Seperti firman Tuhan di dalam Samuel tadi itu, si Raja Saul menjadi sombong. Dengan apa yang ada padanya, dia melakukan segala sesuatu sesuka hatinya. Dia tidak lagi mendengar apa yang Tuhan katakan. Dia tidak lagi mentaati apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Jadi dia menjadi sombong. Lepas itu Tuhan ambil kembali gelaran raja itu daripada dia dan memberikannya kepada orang lain. Adik-adik, kakak akan memberikan 2 contoh sikap yang sombong yang tidak perlu ada pada diri kita dan bagaimana untuk menjadi tidak sombong di dalam segala hal. Contohnya, adik punya baju baru, dress baru. Kawan kamu datang dan memuji, "Wah, cantiknya baju kamu." Adik-adik tidak boleh menjawab, "Yalah, baju aku baru, cantik. Bukan macam kamu, baju kamu tidak baru, baju kamu sudah lama dan kotor." Adik-adik tidak boleh menjawab seperti itu, karena itu akan menyakitkan hati teman kamu dan juga boleh menyakitkan hati Tuhan. Dan seharusnya adik jawab seperti ini, "Iya, terima kasih. Baju kamu pun cantik juga." Jawab seperti itu, oke? Nah, yang kedua, contohnya adik-adik pergi sekolah. Adik kali ini semuanya pintar. Adik paling pintar di dalam kelas, menjawab soalan cikgu, selalu nomor 1 di dalam kelas. Dan ada pula kawan adik yang tidak berapa pintar. Nah, kawan adik itu ingin meminta tunjuk ajar daripada adik. Tapi adik tidak mau mengajarkannya karena adik sombong, tidak mau berkawan dengan orang yang tidak pandai. Tapi adik-adik kawan kamu bahwa kalau adik lebih pandai dari kawan kamu, itu adalah berkat Tuhan dalam hidup kamu. Dan apa yang kamu harus lakukan ialah kamu harus berfungsi berkat itu, berkat kepandaian kamu itu untuk mengajar kawan kamu. Karena kalau kamu mengajar kawan kamu akan gembira dan Tuhan akan juga lebih gembira. Adik-adik, adakah adik-adik semua ingin menyenangkan hati Tuhan? Jadi lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik harus rajin berdoa, harus rajin baca firman, dan harus senantiasa berbuat baik. Oke? Adik-adik, kakak punya soalan sebelum kita mengakhiri pembelajaran firman kita pada hari ini. Oke, adik-adik. Soalan pertama. Firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini diambil dari kitab apa? Ya, firman Tuhan yang kita pelajari hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 8 hingga 15. Oke, soalan yang kedua. Apakah tajuk pembelajaran
kita pada hari ini. Ya, betul. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini, Saul yang sombong. Oke, seterusnya. Soalan yang ketiga. Siapakah nama hakim yang memimpin orang Israel sebelum ada raja? Kita jawab adik-adik. Ya, betul. Nabi yang memimpin orang Israel sebelum ada raja ialah Nabi Samuel. Oke, siapakah yang menjadi raja orang Israel? Kita jawab adik-adik. Ya, betul. Raja Saul. Oke, terima kasih adik-adik. Adik-adik, minggu ini ayat hafalan kita ialah 1 Samuel 15 ayat 22. Mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Sekali lagi ya. 1 Samuel 15 ayat 22. Mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Oke? Adik-adik baca ya dan ingat ayat hafalan ini. Terima kasih. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Tinggal sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Adik-adik, selesainya sudah ibadah kita pada hari ini dan juga selesainya sudah pembelajaran firman kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dan juga sepanjang pembelajaran firman kami pada hari ini. Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa takut akan Engkau, menghormati akan Engkau, dan senantiasa mendengar apa yang Tuhan mau kami lakukan. Tuhan, ajari kami agar menjadi anak-anak yang baik dan tidak sombong. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau memimpin hidup kami agar senantiasa berada di dalam kawalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.